Ada di Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Bahkan di MILT tahun 2008, baca yang MILT tahun 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan mati, maksudnya mati ya, atau ayah atau ibu atau istri atau ladang, demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Jemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya membahas tentang Andre Mualaf ya, dimana dia dalam channelnya suka menghujat, memfitnah dan menuduh kekristenan yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan juga ternyata channelnya itu sudah di PHK oleh YouTube, dan juga dia mengalami kecelakaan yang ringan teman-teman ya. Mungkin itu sebagai teguran bagi dia ya, supaya dia benar-benar memperbaiki hati dan pikirannya terhadap kekristenan ya. Terlebih-lebih dia punya sentimen terhadap Kristen sehingga dia suka menghina dan menghujat kekristenan. Oleh karena itu hal ini juga dibahas oleh channel TV Laskar Kristus, dan mari kita menyaksikan videonya yang berikut ini. Ada di Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Bahkan di MILT tahun 2008, baca yang MILT tahun 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan mati, maksudnya mati ya, atau ayah atau ibu atau istri atau ladang, demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. 100 kali lipat, brother. Kalianlah yang paling banyak mendapatkan istri. Kita cuman tuh, kalau caranya omongannya ya, kita cuma 72. Jadi gue pada saat masuk Islam ini gue ngurangin 28, bro. Pedih guanya, gila lo, 100 istri, pedih, pegel. Nah, nggak berani gue. Bahkan Islam mengatakan bidadari. Bukan berarti bidadari itu harus dipakai. Kalau istri kan pastinya didampingi bidadari, 72 bidadari, ini didampingi. Nanti akan didampingi 72 bidadari. Tapi di sini di Matius 19:9, Anda akan mendapatkan 100 kali lipat istri. Ya. Maka saya katakan bahwa tangan iseng penulis Alkitab telah lancang mengedit kitab Tuhan dengan menghilangkan nama Yoyakim itu. Jadi ada modus penghilangan nama Yoyakim oleh Matius di sini. Seukuannya Andre Mualaf Prince mau membantu. Nah, karena ini saudara ya, ini kita lihat ya, kita lihat lagi ini fakta yang lain ini fakta yang lain ini. Nah, jadi kasihan ya, Anda tahu ini. Nah, channel si Andre Mualaf Prince itu sudah di PHK sama YouTube saudara ya. Jadi dia bertubi-tubi saudara. Dia mendapat jatah bertubi-tubi. Coba saudara, dia yang buat ini. Ini ya Andre Mualaf. Dia bilang begini, hanya karena bicara kebenaran, akhirnya diblok. Alhamdulillah ya Allah, mungkin ada cara lain mendapat rezeki. Nah, jadi ini channelnya dia, Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan monetisasi. Channel Anda tidak memenuhi syarat. Nah, jadi dia sudah dipecat. Dipecat oleh YouTube ya, padahal subscribernya sudah 100.000 lebih, 118k. Namun dia dipecat sama YouTube 2 minggu yang lalu saudara, ini postingan. Nah, itulah Andre Mualaf ya. Kau lihat bagaimana hidupmu sekarang. Nah, iya, karena menghujat, betul, karena menghujat. Apa lagi kalau bukan karena menghujat? Nah, dihantam kau dari ekonomi, dikasih habis. Terus saya dengar warkopmu juga sudah tutup ya. Nah, terus kau mendapat kecelakaan. Makanya saya hentikanlah. Dan orang-orang kayak Zuma, kalian cuma tinggal menunggu waktu.
Zuma, Kores, Riva, Julius Setiadi, dan lain sebagainya, penista penghujat iman Kristen itu, kalian tinggal nunggu waktu saja. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengar bersama ya dari mualaf Prince atau si Andre ya. Teman-teman sekalian, kita lihat bahwa betapa seriusnya ya dia untuk menyatakan bahwa Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri, walaupun konteks Matius 19 ayat 29 tidak berbicara demikian ya. Tetapi tidak masalah teman-teman sekalian, nanti kita akan luruskan hal ini. Tapi juga tadi kita mendengarkan bahwa banyak sekali kemudian orang-orang Kristen yang telah mengedit isi Alkitab, karena ini fitnah loh teman-teman sekalian. Ini penistaan sebenarnya. Ya, bagaimana kalau seandainya juga kami mengatakan sebaliknya dengan kitab suci Anda? Dan itu sudah merupakan penistaan, pasti kalian akan keluar-keluar. Anda itu kan pasti dengan tim akan, kalau saya mengucapkan, kalian pasti akan cari saya misalnya. Kalian ancam saya, kalian mungkin laporkan saya ke polisi dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kalian bebas. Nah, ini standar ganda yang harus yang selalu, maksud saya selalu kalian terapkan. Nah, teman sekalian, ada menarik di sini ya. Dia katakan bahwasanya kalau di Islam itu katanya hanya 72 bidadari ya, hanya 72 bidadari. Benarkah demikian hanya 72 bidadari? Kita dengarkan dulu ya dari Kiai Haji Buya Sakur yang almarhum yang telah menjelaskan hal itu. Berikut videonya. Nanti akan masuk surga. Dan di dalam sorga Allah sudah siapkan 40 bidadari. 40 bidadari. Satu bidadari membawa dayangnya 70. Satu dayang punya pembantu 40 lagi. Jadi bayangkan 40 dikalikan 70 dikalikan 4 lagi. Ini perempuanmu Allah itu melotot matanya, ya Allah, mudah-mudahan suamiku jangan masuk surga. Aduh. Mana tahan ya. Dengan 40 bidadari, satu aja saya udah kelenger. Itu. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari Kiai Haji Buya Sakur yang almarhum ya. Jadi teman-teman sekalian, saya banyak belajar dari beliau ya, bagaimana kelemah lembut beliau terhadap agama-agama lain, dan itu yang perlu kita contoh ya. Nah, kemudian saya akan menampilkan lagi, katanya Andre kan 72 bidadari itu kan bukan untuk dipakai katanya, ya bukan untuk dipakai. Sementara yang dijanjikan oleh Yesus Kristus yang 100 kali lipat ya untuk dipakai katanya, pedih katanya, sakit gitu, nggak sanggup katanya. Karena memang otak mesumnya teman-teman sekalian ya. Karena dia pikir bahwa di surga Kristen itu ada pesta seks gitu ya. Ada apa namanya itu kawin mengawin di surganya Kristen ya. Kita berbeda bro ya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan ya, menyaksikan bagaimana Andre Mualaf ini suka membahas atau menyerang ajaran kekristenan. Tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali dengan iman Kristen ya, karena kita percaya bahwa orang Kristen itu punya keyakinan yang sudah pasti dan juga jaminan keselamatan yang pasti. Dia membahas tentang bagaimana Yesus katanya ya menjanjikan berapa istri ya, 100 istri di surga kepada pengikut-pengikutnya. Padahal ayat demikian tidak mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Andre Mualaf ini. Nah, kalau misalnya ini hanya logika saja, kalau misalnya ayat itu mengatakan siapa yang meninggalkan ayahnya dan ibunya maka akan dia mendapat 100 kali lipat di surga, apakah benar nanti di surga kita punya 100 ayah dan ibu, punya 100 bapak dan ibu, dan juga masalah ladang, punya 100 ladang di surga? Kan tidak demikian ayat yang dibahas oleh Andre Mualaf ini. Inilah mereka yang buta terhadap konteks Alkitab, yang mereka tidak mengerti apa maksud yang dibicarakan oleh ayat tersebut. Dan dia juga tidak pernah membaca apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa jangan sesat, nanti di surga itu tidak ada yang namanya kawin mengawinkan teman-temannya, melainkan manusia itu hidup seperti malaikat
Tidak ada lagi di sana yang namanya pesta-pesta seks, tidak ada yang namanya lagi di sana pernikahan, kawin, tidak ada. Manusia hidup seperti malaikat, dan itu sudah jelas apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan karena memang mereka niatnya untuk menyerang ajaran Kristen, maka mereka berusaha untuk membelokkan kebenaran itu. Maka hati-hati, sama seperti juga iblis ketika dia mencobai Adam, itu dia modifikasi firman Tuhan. Dan juga ketika iblis itu mencoba Yesus di padang gurun, dia juga memakai atau mengutip ayat firman Tuhan. Maka tidak ada bedanya dengan mereka yang suka mengutip ayat Alkitab dan kemudian mereka modifikasi. Mereka menafsirkan sesuka hatinya, mereka menyimpulkan sesuka hatinya. Jadi orang Kristen tahu betul bagaimana pembicaraan yang terjadi dalam Alkitab itu. Apa yang dimaksud ayat-ayat Alkitab itu, orang Kristen itu sudah paham. Karena orang Kristen paham tentang konteks Alkitab. Apa yang dibicarakan di situ, maksudnya apa, tujuannya apa, kenapa tiba-tiba muncul tulisan itu, apa yang terjadi pada saat itu, budaya di situ seperti apa. Nah, jadi harus diperhatikan. Bukan seperti membaca kitab suci mereka yang sesuka hati dibaca dan kemudian ditafsirkan juga sesuka hati mereka. Nah, kalau di kitab mereka melakukan hal demikian, tidak masalah bagi kita orang Kristen. Tetapi karena Alkitab kita yang diganggu oleh mereka, yang disimpulkan dan ditafsirkan oleh mereka, wajar kita harus memberikan pertanggungjawaban dan meluruskan kebengkokan hati mereka itu. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.